Nah, sekarang giliran Raja Petamburan yang turun, saudara. Mengancam akan menyalakan bara api di mana-mana bila hak angket ini tidak terjadi. Dan hati-hati, dia menyindir kayaknya ke Nasdem ya. Jangan tiba-tiba hak angket ketahuan lengket. Nah, kita ingin mendengarkan yang itunya. Coba kita dengarkan sama-sama dulu nih ya. Raja Petamburan siap perang, saudara. Allahu Akbar. Sudah turun kayak gini, bagaimana ini ha? Dan kecurangan yang membuat gaduh, kecurangan yang membuat pecah belah bangsa, saudara, sama termasuk golongan dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah kalau mereka tidak bertobat. Jadi nggak main-main soal kecurangan, ini bukan dosa kecil. Bukan, yang dibohongi ratusan juta orang. Ratusan juta orang dibohongin. Ratusan juta. Lu nggak main-main, yang dibohongin bukan satu orang. Ayo saya mau tanya yang hadir sini, mau dibohongin? Mau dicurangin? Redo dibohongin? Redo dicurangin? Kalau begitu siap lawan kecurangan. Takbir! Failul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang seperti itu berbuat curang, saudara. Giliran haknya ditambah-tambah, giliran hak orang lain dikurang-kurangi, saudara. Nah, kalau kita bicara pilpres kemarin, itu juga perniagaan suara, saudara. Suara rakyat lagi dipertaruhkan, saudara. Buat dirinya suara ditambah-tambah, buat orang lain dikurang-kurangi. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang macam ini, saudara. Dan kalau Allah sudah nyatakan celaka, saudara, niscaya pasti akan binasa, akan datang musibah. Nggak mungkin orang-orang yang berbuat curang akan mendapatkan berkah dari Allah. Mustahil. Makanya jangan mau dipimpin oleh pemimpin curang, saudara. Negara nggak bakal berkah. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, sekali lagi, mau dicurangin? Mau dicurangin? Ya, ada yang nanya, Habib, kalau udah terlanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya, ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Pusing juga. Iya, kalau ke MK ada siapa? Ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Ini dia, sorry ya. Tuh Habib Hanif punya tuh, sorry ya. Kira-kira jelas gak? Percaya sama MK? Percaya gak? Percaya gak? Terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang lagi lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana Beb? MK ada pamannya, saudara. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ada, saudara. Kita selesaikan, saudara, di mejanya para wakil rakyat. Yaitu DPR, saudara. DPR itu kan wakil rakyat. Mereka bisa gelar sidang rakyat, saudara. Apa namanya? Ada interpelasi, ada angket. Saudara, panggil itu semua yang terlibat dalam kecurangan. Presidennya, saudara, panggil. Semua penyelenggara pilpres panggil. Saudara, MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya panggil semua. Saudara, kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum, nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, saudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum, itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun, saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Maka itu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat, selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Nah, jadi kita minta kepada DPR, segeralah selesaikan sebelum ini berubah menjadi kerusuhan, menjadi keributan.
atau sebelum bangsa Indonesia terbelah. Kenapa harus salah secara politik? Karena kita udah nggak percaya lembaga hukumnya, saudara. Kira-kira paham? Jelas semua? Nah, maka itu kepada wakil rakyat yang ada di DPR jangan ngomong doang. Angket, angket, angket. Kapan lu angket? Ini udah berhari-hari ngomong doang. Betul? Betul? Mau angket, angket. Jangan terlalu banyak ngomong, nanti nguap, masuk angin. Betul gak? Betul gak? Yang kemarin teriak angket, angket, besoknya lengket. Kacau, kacau. Makanya sebelum masuk angin, sebelum lengket, angket segera digelar. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap dukung angket? Takbir. Di sana. Udah di sana deh. Aduh, siap Kang Rizik. Kang Rizik mulai turun marah-marah, ngeri. Kalau sudah Raja Petamburan ini yang turun, ngeri saudara. Kita sudah enggak percaya itu lembaga hukum, maka kita selesaikan pakai jalur politik di DPR. Pertanyaan saya, emang kita akan percaya ke DPR? Hati-hati, Anda ngomong suara-suara rakyat. Mau dikumpulkan pendukung 02 dengan pendukung 01 dan 03 sekaligus. Emang kalau kemudian ini dipaksakan, tidak akan terjadi kekacauan. Emang Anda doang yang bisa ngancem-ngancem itu, Kang Rizik? Hah? Emang Anda doang yang bisa buat kerusuhan? Jangan gitu dong. Akan menciptakan bara api di mana-mana, kemarahan. Lagu lama. Sejarah membuktikan yang didukung oleh Kang Rizik itu selalu kalah. Sejarah membuktikan. Ini bukan omon-omon. Ini rekam jejak ini. Satu kali lagi, emang menjamin kalau kemudian ini diteruskan akan terjadi perdamaian? Emang kalian doang yang bisa ngancem-ngancem untuk berbuat kerusuhan? Janganlah. Yang kalah udah akui kekalahan. Apa susahnya? Tinggal ada pilpres-pilpres selanjutnya. Anda, Kang Rizik dan kelompok Anda dukung lagi, kalah lagi, dukung lagi, kalah lagi, teriak curang lagi. Itu kan biasa. Selalu kalian kan seperti itu. Biasa itu kan. Ya masyarakat juga akan menangkapnya sesuatu yang biasa. Kalian marah-marah, tidak mau menerima. Dulu juga sama. Dan memang yang bisa gampang digerakkan itu kelompok EPI salah satunya untuk berbuat macam-macam di jalanan. Keonaran, kerusuhan. Ya kelompok itu tuh, pendukung Anies Baswedan tuh, yang bisa gampang untuk dikerahkan. Satu komando, mau bagaimana lagi? Segerakan hak angket, segerakan hak angket. Minta tuh ke koalisi perubahan, silahkan. Pengen tahu saya juga, pengen tahu lah hak angket itu sampai mana sih pol-polnya. Ada kan orang yang menganggap, oh ketakutan. Kalau saya pribadi, enggak ada ketakut. Pengen lihat justru, kalau memang kemudian ada keberanian untuk hak angket dengan segala risiko yang mereka bisa pertaruhkan, khususnya demi bangsa dan negara. Pengen tahu. Dan pengen tahu ujungnya akan kemana gitu loh ketika hak angket digulirkan. Ya minimal kita sebagai masyarakat Indonesia bisa belajar kan. Berkali-kali saya katakan, kita sebagai masyarakat Indonesia yang jelas tidak punya kepentingan apapun secara elit politik ya pengen lihat aja. Banyak ilmu yang kita dapatkan kok dalam proses-proses kayak gini tuh. Tapi kalau kemudian mantak membahayakan bagi bangsa dan negara, bila kemudian ini digulirkan, apalagi terjadi kekosongan kepemimpinan ketika hak angket digulirkan dan belum selesai tanggal 20 Oktober, maka ini yang kemudian kita harus pikir matang-matang. Benarkah? Kebayang gak sih? Bayang gak kalian? Habib Rizik bersatu dengan Ahok demo di jalanan
bersatu dengan Ganjar Pranowo, demo di jalanan, itu pemandangan yang sangat epik sekali. Pengen lihat saya. Tokoh-tokohnya ini yang ngomong ini yang turun, jangan diwakilkan oleh orang lain. Yang ngomong, yang turun itu yang ngomong. Kang Rizik tokohnya kan, tokoh Petamburan, terus tokoh 03 Ganjar Pranowo, Anies Baswedan satu panggung, ada Ahok satu panggung. Jadi sebelum menciptakan kerusuhan di luar, di eksternal, mereka sudah ribut sendiri di internal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya lucu aja lah, bagian daripada huru hara politik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.